Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar ya. Berdoa mudah-mudahan cepat tatap muka. Supaya tidak bosan, tidak jenuh, tidak stres ya. Baik, untuk materi hari ini yaitu IPA ya. Untuk IPA kalian buka halaman 76 mozaik E ya. Ini mengenai simbiosis makhluk hidup. Salah satu interaksi antar makhluk hidup dapat dilihat pada simbiosis. Simbiosis ini merupakan interaksi antar makhluk hidup yang berbeda jenis ya. Simbiosis tidak hanya interaksi yang saling menguntungkan, tetapi juga ada interaksi yang merugikan bagi salah satu makhluk hidup. Contohnya, simbiosis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menjadi empat ya, maaf. Simbiosis ini dibagi empat. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis amensalisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Dan kalian harus memahami, harus mengerti apa itu pengertian dari masing-masing simbiosis ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan sehingga tidak ada dirugikan. Jadi saling menguntungkan ya, tidak ada yang merugikan. Kemudian simbiosis amensalisme yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang hanya merugikan salah satu makhluk hidup dan sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi sama-sama seimbang ya, tidak menguntungkan dan tidak merugikan juga bagi sesama makhluk yang lain. Kemudian simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang hanya menggunakan salah satu makhluk hidup sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan ya. Kemudian yang keempat, simbiosis parasitisme. Nah, ini yang sangat merugikan sekali, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu makhluk hidup ya, sedangkan makhluk hidup yang lain itu dirugikan. Kemudian kalian buka lagi halaman 104. Kemudian kalian buka lagi halaman 104 ya pada mozaik 5E. Ini adalah perubahan ekosistem. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai ekosistem ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan kemarin. Dan ini adalah setelah kalian mengenal ekosistemnya, ini juga ada perubahan ekosistem. Dalam ekosistem yang seimbang terdapat lebih banyak produsen daripada konsumen ya. Bila dinyatakan lebih rinci, maka produsen lebih banyak daripada konsumen satu lebih banyak daripada konsumen dua, dan konsumen dua lebih banyak daripada konsumen tiga, dan seterusnya. Karena apa? Keadaan ini dapat digambarkan dalam bentuk piramid yang disebut dengan piramida makanan ya. Piramida makanan akan selalu tetap. Jadi bila produsen berkurang, maka konsumen satu akan berkurang juga. Begitu juga dengan konsumen dua yang akan berkurang, dan seterusnya. Namun ada kalanya ekosistem ini mengalami gangguan baik karena faktor alami maupun akibat ulah manusia. Hal tersebut akan menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang ya. Misalnya dalam rantai makanan padi tikus, burung elang, manusia banyak memburu elang sehingga populasi tikus berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya populasi tikus ini menjadi berlebihan sehingga menjadi hama bagi manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai simbiosis makhluk hidup dan perubahan ekosistem? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan ditanyakan. Jika tidak ada, berarti Ibu anggap kalian bisa memahami. Dan untuk tugasnya, untuk tugas IPA, kalian kerjakan halaman 76, 77, dari 76 sampai 77 ya. Kemudian yang halaman 104 ini untuk PR ya. Selama 104 ini untuk PR, kalian kerjakan di rumah ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.